Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bagaimana cara membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Mari kita simak. Nah, kita akan mengingat kembali bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat, yaitu bisa ditulis Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan membuat sketsa grafik, kita harus menentukan diskriminannya. Diskriminannya itu untuk menentukan apakah grafik itu memotong di sumbu X di 2 titik atau menyinggung sumbu X atau grafik tidak memotong sama sekali di sumbu X. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, itu grafik itu memotong sumbu X di 2 titik ya, di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0 itu grafik menyinggung sumbu X-nya saja. Kalau D-nya kurang dari 0 berarti grafik tidak memotong sumbu X. Nah, sini ada rumus titik puncak. Ya, titik puncak itu yang terletak di puncak sini ya, atau titik balik atau titik maksimum. Nah, titik puncak untuk sumbu X itu adalah negatif B dibagi 2A. Dan ini ada negatif D dibagi 4A. Berarti kita harus menghitung diskriminannya, D. Nah, sekarang kita akan menyusun bagaimana membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Baik, langkah-langkah untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan tipot. Tipot itu adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, kita memisahkan Y sama dengan 0. Nah, ini sama saja kita mencari akar-akar dari fungsi kuadrat tersebut. Yang kedua, menentukan tipot atau titik potong dengan sumbu Y. Kita memisahkan X sama dengan 0. Sama saja kita mencari C di sini ya. Yang ketiga, menentukan garis sumbu. Ya, atau garis sumbu itu bisa saja koordinat titik puncak sumbu X-nya. Ini negatif B dibagi 2A. Kemudian menentukan koordinat titik puncaknya. Ini titik puncaknya ini. Nah, sebelum ke contoh soal, di sini ada trik untuk menentukan apakah grafik fungsi kuadrat itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kita misalkan punya fungsi persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita dilihat sini. Apabila nilai A-nya itu lebih dari 0 alias positif, maka gambarnya akan membentuk orang tersenyum. Nah, kalau A-nya negatif atau kurang dari 0, itu grafiknya akan terbuka ke bawah. Jadi kayak orang cemberut. Itu tipsnya ya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya saja. Nah, di sini. Oke. Contoh gambarlah grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3. Jika dilihat di sini A-nya berapa? A sama dengan 1 ya. A-nya 1. B-nya sama dengan 4 dan C-nya sama dengan 3. Nah, A-nya di sini negatif atau positif? Positif. Nah, kalau positif pasti terbuka ke atas grafiknya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita kalau sudah menentukan grafik terbuka ke atas, langkah selanjutnya menentukan diskriminannya. Nah, diskriminan rumusnya apa? Iya. D itu sama dengan B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Nah, B-nya berapa? 4. 4 dikuadratkan. Ya. 4 dikuadratkan jadi 4 kuadrat dikurangi 4. A-nya 1. C-nya 3. Nah, 4 dikuadratkan itu adalah 16. Dikurangi 4 kali 1 kali 3. 12. Sama dengan 16 kurangi 12. Iya, 4. Nah, berarti D-nya itu lebih dari 0. Artinya apa? Artinya, nah, lihat di samping. Kalau lebih dari 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jadi akan 2 titik itu akan dipotong oleh fungsi ini. Nah, selanjutnya kita menentukan titik potong sumbu X. Nah, titik potong sumbu X berarti kita memisahkan Y-nya sama dengan 0. Jadi, gimana? Jadi X kuadrat, atau kita tulis saja di sini ya, tipot ya. Tipot dengan sumbu X. Nah, di Y sama dengan 0. Nah, biar jelas ya. Berarti Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3. Nah, Y-nya jadi 0, jadi 0.
sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3. Nah, ini sama saja mencari akar-akarnya. Ya, kita balik saja. Jadi, X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita hitung akar-akarnya. Kita hitung. Kalau dikali hasilnya berapa? Hasilnya 3. Kalau dijumlah hasilnya 4. Berapakah kayak itu? Iya, 3 dan 1 ya. 3 kalau dikali 1 kan 3, kalau ditambah 4. Jadi, nah gitu ya. Nah, sehingga diperoleh akar-akarnya itu adalah berapa? Iya. X-nya itu bisa sama dengan negatif 3 atau X-nya itu bisa sama dengan negatif 1. Nah, ini titik potong terhadap sumbu X. Lalu kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu Y, di mana kita menentukan Y-nya itu atau X-nya maksudnya dimisalkan menjadi 0 ya. Tipot dengan sumbu Y X sama dengan 0. Nah, kalau ini sangat mudah, berarti kita terus ulang lagi ya. Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3. Nah, berarti Y sama dengan X-nya buat 0, jadi 0 dikuadratkan ditambah 4 kali 0 tambah 3. Nah, berarti Y sama dengan, ini 0 dikuadratkan 0, 4 kali 0, 0, jadi Y sama dengan 3. Nah, ketemu. Kemudian yang tahap ketiga menentukan titik puncak. Nah, titik puncaknya berarti kita memasukkan nilai atau negatif B ya per 2A. Itu sama dengan, nah B-nya berapa? 4 ya, berarti negatif 4 dibagi 2A-nya berapa? 1. Berarti sama dengan 4 dibagi 2. 2 berarti negatif 2. Nah, ini titik puncak sumbu X. Lalu titik puncak sumbu Y-nya. Nah, berarti kita masukkan lagi. Kan rumusnya ini ya. D4A. Berarti negatif D dibagi 4A. Itu sama dengan negatif D-nya berapa? 4 ya. 4 dibagi 4 dikali A-nya 1. Sama dengan 4 bagi 4, 1. Negatif jadi negatif 1. Nah, inilah titik puncaknya. Nah, titik puncaknya itu adalah negatif 2 dan negatif 1. Nah, setelah kita memperoleh informasi ini, kita baru membuat apanya? Iya, grafiknya ya. Grafiknya. Kita akan buat di sebelahnya ya. Kita buat grafik. Nah, itu ya. Nah, kita tentukan titik-titiknya dulu. Titik negatif 3 dan negatif 1 berarti di sebelah sini ya. Ini negatif 3 dan ini negatif 1. Kemudian ini Y-nya 3. 3 itu di bawah di atas ya. 3 itu di atas ini. 3. Nah, gitu. Kemudian titik puncaknya negatif 2 dan negatif 1. X-nya negatif 2. Di sini berarti negatif 2 ya. Negatif 2 dan ini negatif 1 di sini. Nah, yang dinamakan titik puncak itu adalah ini, pertemuan antara negatif 2 dan negatif 1. Nah, ini titik puncaknya. Ini titik puncak. Ini berarti negatif 2 dan negatif 1. Nah, sekarang kita akan tarik grafiknya ya. Jadi membentuk terbuka ke atas membentuk parabola. Gitu. Nah, ini di sini titik puncak atau titik balik. Gitu ya. Nah, ini. Nah, inilah grafik fungsi kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi betul ya, terbuka ke atas, titik puncak negatif 2, negatif 1, dan memotong kedua atau memotong di dua titik sumbu X, negatif 3 dan negatif 1. Oke, ini contoh yang terbuka ke atas. lanjut yang ke. Nah, di sini kita punya grafik Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X. Nah, di sini kita tahu bahwa A-nya berapa? A-nya sama dengan negatif 1. B-nya berapa? B-nya sama dengan 4. C-nya ada nggak C-nya? Nggak ada, 0 ya. Nah, setelah itu kita akan menentukan diskriminannya. Berarti D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya berapa? 4 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya negatif 1, C-nya 0.
Nah, sudah jelas ya. 4 kali negatif 1 kali 0 ya 0, jadi 16. Nah, jadi diskriminannya adalah 16 alias D itu lebih dari 0. Kalau D lebih dari 0 artinya apa? Artinya itu adalah grafik memotong di sumbu X di 2 titik. Gitu ya. Nah, setelah itu kita menentukan apa? Tipot dengan sumbu X alias mencari akar-akarnya. Ya. Langsung saja berarti tulis tipot titik potong dengan sumbu X alias Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita buat dari sama dengan 0 langsung saja boleh, jadi negatif X kuadrat tambah 4X itu akan sama dengan 0 karena Y sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akarnya karena ini C-nya 0 bisa langsung saja X-nya dikeluarkan. Dikeluarkan bagaimana? Gini ya. X. Nah, keluarkan jadi ini negatif X. Nah, ininya ditambah 4 sama dengan 0. Coba aja kalau kita masukkan ya. X kali negatif X kuadrat. X kali 4, 4X kan gitu dikeluarin. Nah, ini langsung aja. X-nya itu bisa 0 atau X-nya itu bisa negatif X tambah 4 sama dengan 0 atau X-nya itu sama dengan 4. Jadi bisa X-nya 0 dan X-nya 4. Terus langkah selanjutnya itu adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Berarti gimana? Tulis dulu ya, tipot dengan sumbu Y alias X sama dengan 0. Nah, ini sangat mudah, tinggal lihat C-nya berapa. C-nya 0, Pak. 0 ya. Jadi Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X. Berarti Y sama dengan negatif 0 dikuadratkan tambah 4 kali 0. Y-nya kan 0, C-nya 0 sih gitu kan. Nah, sekarang menentukan titik puncak. Nah, titik puncaknya berarti kita menghitung negatif B per 2A. Itu berapa nih? B-nya berapa? 4 ya. Berarti negatif 4 per 2, A-nya negatif 1. Berarti negatif 4 dibagi negatif 2. Iya, 2, positif 2. Sekarang titik puncak sumbu Y-nya. Negatif D dibagi 4. Sama dengan D-nya berapa? D-nya itu 16 ya. 16. Yang negatif 16 dibagi 4. A-nya negatif 1. Jadi 16 dibagi 4, negatifnya hilang ya, positif jadi 4. Nah, ini adalah apanya? Titik puncaknya 2,4. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat grafiknya. Nah, kita membuat grafik dengan membuat sumbunya terlebih dahulu. Nah, gitu. Kemudian kita menentukan titik-titiknya. Titik-titiknya itu adalah 0 dan 4. Berarti di sini 0 ya. 0 kan di sini. 0, 4 di sini. Gitu. Kemudian sumbu Y berarti di sini 0 lagi. Nah, titik puncaknya 2,4. 2 kan di sini. 4 di atas. Nah, berarti kita akan membuat garis putus-putus. Nah, di sini. Nah, inilah titik puncaknya. 2,4. Nah, kita akan tarik garisnya ya. Tarik garis dari melewati 0 ya, berarti dari sini. Gitu. Nah, inilah titik puncaknya akan balik ke bawah. Nah, inilah bentuknya. Jadi terbukti ya. Jadi memotong di 2 titik di sumbu X dan titik puncaknya 2,4 terbuka ke bawah. Oke. Kalau kurang paham bisa diulangi videonya. Untuk menguji kepemahaman kalian, di sini ada satu soal saja. Kalian disuruh membuat grafik fungsi kuadrat. Silakan gunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Kalau kurang paham bisa diulang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.